Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu prisma dan limas. Tujuan pembelajarannya ada 5. Yang pertama, siswa dapat membedakan bangun ruang, prisma, dan limas. Yang kedua, siswa dapat menemukan rumus luas permukaan dan volume prisma. Yang ketiga, siswa dapat menemukan rumus luas permukaan dan volume limas. Yang keempat, siswa dapat mengaplikasikan rumus luas permukaan dan volume prisma dalam soal dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah siswa dapat mengaplikasikan rumus luas permukaan dan volume limas pada soal dan kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan pelajari adalah prisma. Ini adalah bentuk-bentuk prisma di sekitar kita. Ada kemasan coklat Toblerone, ada tempat tisu, ada kemasan permen, ada tenda, ada kemasan biskuit, dan ada potongan kue ulang tahun. Mengapa ini dikatakan berbentuk prisma? Kita lihat definisinya. Definisi prisma yaitu prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan atapnya kongruen dan sejajar dengan berbentuk segi N. Dilihat dari tegak lusuknya, prisma terbagi menjadi 2, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma yang rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga atapnya. Sedangkan prisma miring merupakan prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus dengan alas dan juga atapnya. Pada kali ini kita hanya mempelajari prisma tegak saja. Nama prisma diambil dari bentuk alasnya. Ada prisma persegi, ada prisma segitiga, prisma trapesium, prisma belah ketupat, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma persegi panjang, dan mungkin masih banyak prisma yang lain. Kita lihat yang pertama, yaitu prisma yang dinamakan prisma persegi atau balok. Dinamakan prisma persegi karena alas dan atapnya sama berbentuk persegi. Kemudian ada prisma yang disebut prisma persegi panjang. Kalau kita lihat, alas dan atapnya berbentuk persegi panjang. Ini adalah prisma segitiga karena alas dan atapnya berbentuk segitiga. Ini adalah prisma segi 5 beraturan karena alas dan atapnya berbentuk segi 5 beraturan. Ini adalah prisma segi 6 beraturan karena alas dan atapnya berbentuk segi 6 beraturan. Ini adalah prisma belah ketupat karena alas dan atapnya berbentuk belah ketupat. Dan yang ini adalah prisma trapesium karena alas dan atapnya berbentuk trapesium. Selanjutnya kita akan melihat rumus mencari luas permukaan suatu prisma. Luas permukaan suatu prisma adalah luas alas ditambah luas atap ditambah luas sisi tegak. Karena alas dan atapnya sama, maka luas permukaan prisma kita bisa nyatakan sebagai 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. 2 kali luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Atau dengan mudah kita bisa menggunakan luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Contoh, ini adalah suatu prisma segitiga yang memiliki tinggi T. Alas dan atapnya bentuknya sama, yaitu segitiga, dan memiliki 3 sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Maka rumus luas permukaannya adalah luas segitiga sebagai alas ditambah luas segitiga sebagai atap
ditambah 3 kali luas persegi panjang sebagai jumlah dari luas sisi tegaknya. Atau sama dengan 2 dikali luas segitiga ditambah 3 dikali luas persegi panjang. Dengan mudah luas permukaan yaitu 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Contoh yang selanjutnya adalah prisma belah ketupat. Prisma belah ketupat yang memiliki tinggi T mempunyai alas dan atap berbentuk belah ketupat. Dengan sisi tegaknya adalah 4 buah persegi panjang. Maka luas permukaan dari prisma belah ketupat yaitu 2 kali luas belah ketupat ditambah 4 kali luas persegi panjang. Atau secara mudah luas permukaan dari prisma belah ketupat adalah 2 kali luas belah ketupat ditambah keliling belah ketupat dikali tinggi prisma. Selanjutnya adalah kita mau mencari volume prisma. Rumus volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Contoh pada prisma segitiga yang memiliki alas sebuah segitiga dengan alas segitiganya adalah A dan tinggi segitiganya adalah T. Maka volume dari prisma segitiga tersebut adalah luas alas dikali tinggi prisma atau luas segitiga dikali tinggi prisma. Ingat, luas segitiga rumusnya adalah alas dikali tinggi dibagi 2 dikali tinggi prisma. Maka volume dari prisma alas dikali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Selanjutnya adalah contoh mencari volume dari prisma belah ketupat. Alas dari prisma belah ketupat adalah belah ketupat yang memiliki diagonal 1 dan diagonal 2. Maka volume dari prisma belah ketupat adalah luas belah ketupat dikali tinggi prisma. Luas dari belah ketupat yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Maka volume dari prisma belah ketupat adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Contoh soal untuk prisma yaitu kita punya sebuah prisma yang alasnya berbentuk segitiga dengan tinggi prisma adalah 15 cm. Alasnya yang berbentuk segitiga memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi segitiganya 8 cm. Hitunglah volume dan luas permukaan prisma tersebut. Yang pertama kita akan cari adalah volume prisma segitiga. Volume prisma segitiga adalah luas alas kali tinggi prisma. Dengan luas alasnya bentuknya segitiga. Maka kita mencari luas segitiga dikali tinggi prisma. Rumus luas segitiga adalah alas kali tinggi bagi 2 dikali tinggi prisma. Alasnya panjangnya 12 cm, tinggi segitiganya 8 cm, dibagi 2 dikali tinggi prismanya 15 cm. Maka didapat volume dari prisma segitiga tersebut adalah 720 cm3. Ingat, satuan dari volume adalah cm3. Selanjutnya, kita akan mencari luas permukaan dari prisma segitiga yang tadi, yaitu rumusnya 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga dikali tinggi prisma. Untuk mencari keliling segitiga, kita harus mengetahui panjang semua sisinya, sisi segitiga tersebut. Sisi alasnya kita sudah tahu 12, yang belum diketahui adalah sisi miringnya. Panjang dari sisi miring ini bisa didapat dari
rumus Pitagoras, yaitu sebuah segitiga siku-siku yang memiliki alas 6 dan tinggi 8 dengan rumus Pitagoras didapat sisi miringnya adalah 10 cm. Maka segitiga yang alas prisma tadi mempunyai sisi-sisi yang panjangnya 12 cm, 10 cm, dan 10 cm. Maka kita akan mendapatkan keliling dari segitiga tersebut. Maka luas permukaan dari prisma segitiga didapat 2 kali alas kali tinggi dibagi 2 ditambah jumlah sisi segitiga dikali tinggi prisma, yaitu 2 dikali 12 cm dikali 8 cm dibagi 2 ditambah jumlah sisi segitiganya adalah 12 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm dikali 15 cm. Didapat 576 cm persegi. Ingat, luas satuannya adalah cm persegi. Cukup mudah, bukan? Nanti kalian bisa mencoba latihan soalnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi datar yang berikutnya, yaitu limas. Apa sih bedanya antara prisma dengan limas ya? Untuk mengetahui perbedaan antara prisma dengan limas, kita ingat dari kata limas. Limas. Kata limas huruf depannya adalah L. L yang harus kita ingat adalah lancip. Apa yang lancip? Bila dilihat dari bangun-bangun limas, ujungnya atau atapnya terlihat lancip. Maka limas adalah bangun ruang yang ujung-ujungnya lancip. Bentuk limas di sekitar kita sering melihat beberapa benda atau objek yang berbentuk seperti limas, yaitu kue Bugis, piramida, atap masjid, tenda, dan topi petani. Ini adalah definisi limas. Limas adalah bangun ruang yang mempunyai alas berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga, yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut dengan puncak limas. Ciri-ciri limas yaitu memiliki satu sisi alas dan tidak memiliki sisi atas atau tutup. Yang kedua, titik puncak dan titik sudut sisi alas dihubungkan oleh tusuk tegak. Yang ketiga, semua sisi tegak limas berbentuk segitiga. Penamaan limas diambil dari bentuk alasnya. Seperti limas segitiga, bentuk alasnya segitiga. Limas segi 4, bentuk alasnya segi 4. Limas segi 5, bentuk alasnya segi 5. Limas segi 6, bentuk alasnya segi 6. Selanjutnya kita akan mempelajari rumus mencari luas permukaan limas. Luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah dengan luas selimut, di mana luas selimut adalah jumlah dari luas sisi-sisi tegaknya. Contoh, kita punya sebuah limas persegi panjang atau limas segi 4. Alasnya berbentuk segi 4 ya, dan dia punya 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga. Maka rumus luas permukaannya adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Dengan alas berbentuk persegi panjang berarti luas persegi panjang ditambah dengan 4 dikali luas segitiga. Atau panjang dikali lebar ditambah 4 dikali setengah kali lebar kali S. L-nya ini adalah alas dari segitiga, S-nya ini adalah tinggi dari segitiga sisi tegaknya. Volume limas kita bisa dapat dengan rumus 1
1/3 dikali luas alas kali tinggi. Contoh, pada 5 segi 4, mencari volumenya adalah 1/3 dikali luas persegi panjang dikali tinggi 5. Atau 1/3 dikali panjang kali lebar dikali tinggi 5. Contoh soal, diketahui limas TPQRS adalah limas persegi dengan panjang PQ 10 cm dan tingginya 12 cm, maka tentukan luas permukaan dan volume limas tersebut. Jika kita gambar limas TPQRS seperti ini, ya, karena limasnya ini alasnya berbentuk persegi, maka panjang dan lebarnya sama, yaitu 10 cm, dan tinggi limasnya adalah 12 cm. Maka untuk luas permukaannya, yaitu luas alas yang berbentuk persegi, dan jumlah luas sisi tegak, yaitu 4 kali luas segitiga. Alasnya berbentuk persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi, dan luas segitiganya adalah setengah kali alas kali tinggi. Berarti sisinya adalah PQ dan QR, ya. Terus alas segitiganya adalah QR, tinggi segitiganya adalah TU. Yang belum kita ketahui adalah TU-nya, tinggi segitiganya. Nah, tinggi segitiga kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Selanjutnya seperti ini, kita mau mencari tinggi segitiga. Ya, untuk mencari tinggi segitiga dari TQR, kita gunakan bantuan segitiga TOU dengan tingginya 12 cm dan alasnya 5 cm. Maka kita akan cari sisi miringnya. Dengan menggunakan Pythagoras, kita dapat sisi miring TU adalah 13 cm. Maka luas permukaan dari limas persegi bisa kita dapat seperti ini. Tadi rumusnya adalah PQ kali QR ditambah 4 kali setengah QR dikali TU. PQ dan QR-nya sama-sama 10 cm, QR-nya 10 cm, TU-nya 13 cm. Maka didapat luas permukaannya adalah 360 cm persegi. Selanjutnya, kita ingin mencari volume dari limas TPQRS. Ingat, rumus volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi, maka kita mencari luas persegi, yaitu 1/3 kali PQ kali QR kali tinggi limas. PQ dan QR-nya 10 cm, tinggi limasnya 12 cm. Maka didapat volume dari limas adalah 400 cm3. Untuk melatih kemampuan kalian tentang prisma dan limas, di sini disediakan 4 buah soal. Silakan dikerjakan untuk latihan. Selamat mencoba latihan soal yang saya berikan. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan ke guru matematikanya. Terima kasih, semoga semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.